Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali dengan saya Maufiratun Anissa. Kali ini saya akan membahas tentang sistematika penulisan atau tartibul bahas. Mari kita simak video berikut ini. Sistematika penulisan materi atau dalam bahasa Arab disebut dengan tartibul bahas. Sistematika penulisan atau tartibul bahas itu sendiri adalah tata cara, metode, atau urutan untuk merampungkan sebuah penelitian atau riset yang di dalamnya terkandung pendahuluan, tujuan, dan metode. Sistematika penulisan biasanya digunakan agar tugas makalah atau skripsi bisa tersusun dengan sistematis, runtut, rapi, dan terstruktur. Dalam pembuatan sistematika itu sendiri terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Di antaranya adalah pengaturan paragraf, ukuran font, spasi, dan lain-lain. Nanti akan saya bahas selanjutnya. Nah, berikut ini adalah urutan dari sistematika penulisan skripsi. Yang pertama adalah halaman judul, jadi di depan sendiri ada halaman judul, selanjutnya ada pengesahan, abstraksi, selanjutnya kata pengantar, daftar isi, bab 1 dilanjutkan bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Di dalam penulisan skripsi atau penulisan penelitian, di dalamnya terdapat bab-bab yang harus diperhatikan, dan di dalam bab tersebut ada subbab. Seperti di bab 1 pendahuluan ada latar belakang masalah, tujuan, dan rumusan masalah. Bab 1 subbabnya itu latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah. Dan selanjutnya di bab 2 ada landasan teori. Landasan teori di dalamnya ada kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Pada bagian ini penulis akan dituntut untuk bisa menyuguhkan definisi atau pengertian dari apa yang diteliti atau dibahas. Gitu ya. Selanjutnya pada bab 3, yaitu bab 3 itu ada pembahasan. Pembahasan ini akan berisi tentang metode dari tujuan umum dan tinjauan khusus yang terdiri dari format organisasi, masalah yang sedang diteliti, menyelesaikan masalah, dan aktivitas analisis hingga hasil akhir atau final. Dan di bab 4 ada rancangan sistem dan implementasi. Tahap ini merupakan tahap untuk mempersiapkan dan menerapkan. Pada tahap ini penulis akan menjabarkan analisis sistem yang akan dikemukakan dalam penerapan atau implementasi beserta detail tentang keputusan final dari bab sebelumnya. Yang terakhir yaitu bab 5 penutup. Penutup ini berisikan saran dan kesimpulan. Penulis harus menyuguhkan saran serta kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dia teliti. Ini bertujuan agar sistem bisa lebih maksimal setelah adanya proses analisis di bab sebelumnya. Nah, teman-teman, setelah kalian membuat saran dan kesimpulan, maka selanjutnya kalian harus menyertakan daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan susunan tulisan di akhir sebuah penelitian yang isinya merupakan sumber dari penelitian. Daftar pustaka itu dipakai sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam penelitian. Dalam penulisan skripsi atau penulisan penelitian, penulis juga harus memperhatikan tentang format penulisan. Saat melaksanakan tugas seperti skripsi atau makalah atau penulisan penelitian, sebagai peserta didik tentu berkewajiban agar apa yang disusun atau dibuat bisa baik dan benar. Ingat, harus baik dan benar, sehingga tugas yang dibuat bisa gampang dipahami dan bisa menarik. Membuat tulisan makalah atau skripsi agar bisa dipahami dan menarik tentu saja
membuat pembaca tidak bosan untuk membacanya. Jika pembaca bosan, maka tulisan Anda akan tidak selesai dibaca oleh pembaca. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya untuk pengaturan paragraf. Penulisan makalah atau skripsi atau penulisan penelitian, maka harus menggunakan desain paragraf rata kanan dan kiri. Pengaturan ini bermanfaat agar tulisan lebih enak dipandang dan dibaca. Untuk ukuran font dan huruf, biasanya penulis atau pemakalah, skripsi, dan lain-lain itu menggunakan Times New Roman ukuran 12. Dan jangan lupa untuk menggunakan nomor halaman, karena penomoran halaman adalah langkah untuk penandaan sebuah halaman bisa tersusun rapi. Dari sini dapat dipahami ya teman-teman. Selanjutnya tidak lupa untuk mengatur margin. Ya, margin, dengan adanya margin pembaca akan lebih nyaman dalam memahami isi bacaan. Maka settingan untuk margin biasanya untuk skripsi atau makalah atau penelitian itu adalah top atau atas itu 5 cm, right atau kanan itu 3 cm, kalau bottom atau bawah itu 3 cm sama dengan right kanan, terus kalau kiri left itu 4 cm. Dan yang terakhir yaitu pengaturan spasi. Arti dari spasi itu sendiri adalah sela antara kata satu dengan kata yang lain. Spasi ada dua, yaitu spasi bertipe horizontal dan spasi yang bertipe vertikal. Pengaturan spasi pada ruang kertas seringkali menggunakan spasi vertikal dengan nilai 1,5 atau 1,5, sedangkan untuk makalah atau karya ilmiah menggunakan nilai 2. Nah, demikian tadi pembahasan tentang sistematika penulisan atau tartibul bahas. Sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.